Tidak dirasa waktu sudah memasuki bulan Desember. Selamat Hari Natal bagi saudara-saudara yang sudah merayakan Natal, baik yang ada di wilayah Los Angeles ataupun yang ada di Indonesia dan di tempat di mana saudara boleh berada. Kembali satu bagian yang indah, kita memasuki bulan Desember di mana kita juga boleh diberikan kesempatan untuk mengucap syukur, untuk mengingat lahirnya Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih biarlah kembali di malam hari ini kami melanjutkan untuk kami juga boleh membaca daripada firman-Mu. Untuk kami juga boleh Tuhan ajar, Tuhan bentuk, untuk kami boleh menjadi pelaku firman. Berikan pertolongan untuk hamba-Mu, berikan pertolongan untuk kami yang boleh mendengar, dimanapun mereka boleh mendengar. Dalam Yesus, ampuni untuk segala salah dan dosa kami, sehingga Roh Kudus-Mu saat ini juga boleh bekerja di antara kami. Amin. Saudara, di dalam Roma pasal yang pertama kita akan membaca. Saudara yang ada Alkitab boleh membaca bersama meskipun Anda melihat dari media elektronik. Dari Roma pasal yang pertama ayat 16 dan 17. Dua ayat yang akan kita baca. Saya akan bacakan dan saudara boleh menyimaknya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan yang memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, pada suatu kesempatan yang mana ada sebuah reuni keluarga. Reuni ini cukup besar jumlahnya, yang diadakan tiap 5 tahun sekali. Pada reuni tersebut diberikan waktu untuk saling memperkenalkan keluarga anggotanya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Karena reuni ini hanya terjadi tiap 5 tahun sekali, dan dalam jangka waktu 5 tahun tersebut mungkin mereka ketambahan anggota keluarga yang baru. Ada satu anggota keluarga yang mana di situ seorang istri tidak mau maju ke depan untuk memperkenalkan suaminya. Mencari tahu saudara, akhirnya diketahui mengapa si istri ini tidak mau maju dan memperkenalkan suaminya. Karena istri ini malu. Istri ini tidak mempunyai satu keyakinan yang membuat dirinya juga berani untuk menyatakan siapa lelaki yang ada di sampingnya. Karena dia dikenal sebagai pemabuk, dia dikenal sebagai penjudi. Jadi si istri ini dengan sedih berkata, aku malu karena suamiku cukup dikenal di kalangan keluarga, di mana yang saat ini juga ada bahwa dia adalah pemabuk dan penjudi. Ada satu hal yang membuat si istri saat itu memang akhirnya
hanya duduk, tidak mau maju ke depan dan memperkenalkan suaminya, saudara. Dalam bahasa Inggris, bagi Anda yang memiliki dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, di ayat 16 di situ firman Tuhan dituliskan, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, from the Jew first and also from the Greek." Saudara, dalam bahasa Indonesia dipakai kata Paulus mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Dan di dalam bahasa Inggris dikatakan I am not ashamed. Aku tidak malu. Ada dua bahasa Indonesia dan Inggris yang saya coba untuk mendapatkan satu bagian yang lebih baik. Dari tidak malu, Paulus akhirnya juga memiliki satu keyakinan yang kokoh bahwa dia juga di dalam memberitakan Injil ada satu kemantapan, ada satu full confidence, ada satu keyakinan bahwa Injil yang dia beritakan itu tidak akan membuat dirinya menjadi malu. Paulus tidak malu. Dia mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil Kristus. Sebelum jauh kita boleh melanjutkan, saudara, mengingatkan kepada diri saya, mungkin saat ini kepada diri Anda. Adakah saya dan saudara sebetulnya juga tidak malu untuk memperkenalkan Kristus yang sudah hidup di dalam diri saya, yang sudah hidup di dalam diri saudara? Mungkinkah jikalau saya dan saudara saat ini malu, tidak berani, tidak memiliki keyakinan untuk menyatakan bahwa Kristus itu hidup di dalam diri saya dan di dalam diri saudara? Biar saya boleh tanya, mengapa, saudara? Masalahnya, adakah karena saya dan saudara saat ini juga tidak mau dan tidak berani menyatakan Yesus yang saya dan saudara juga akui sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Adakah karena saya dan saudara tidak mau dipimpin oleh Yesus di dalam kehidupan kita, sehingga saya dan saudara setiap kali datang di pertemuan, di dalam ibadah dan persekutuan, hanya menjadi pendengar yang istimewa, pendengar yang baik, tetapi tidak mau menjadi satu pelaku firman? Jikalau itu adalah saya dan saudara, biarlah saudara juga boleh berubah. Untuk saya dan saudara menyadari anugerah keselamatan yang sudah kita terima. Untuk saya dan saudara tidak mau lagi diperbudak oleh dosa. Sehingga dari sini saudara, Rasul Paulus mengatakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Sehingga kembali, jika saya dan saudara sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus karena berita Injil juga yang sudah kita terima, dan yang sudah menyatu dari waktu ke waktu terus bekerja membentuk Injil Kristus yang saya dan saudara sudah terima itu, akan lebih bisa tampak bahwa benar-benar telah menjadi bagian hidup saya dan saudara sebenarnya. Di waktu saya dan saudara juga dalam keadaan-keadaan tertentu, seperti lagi menghadapi masalah berat, tertekan, mempunyai satu tantangan hidup, badai hidup yang menerpa. Seringkali mungkin kita hanya bisa menyaksikan kebaikan Tuhan kalau kita tidak memiliki penyakit, kalau kita